semua amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi صلى عليكم الله ربي دائما أبدا بعد وعلى جميع الآل وأصحاب من قد خصهم رب العلا بكمال اللهم صل وسلم وبارك على آله وصحبه. السلام عليك لا إله الأنبياء السلام عليك يا مطهر الأنبياء السلام عليك لا يا حبيب الله محمد
ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بدأ أستاذ عارفين. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه. يا رب مكة والصفا والصفا بمحمد. يا رب مكة والصفا والصفا بمحمد. اغفر لنا يا سميع لدعانا. اغفر لنا يا سميع لدعانا. يا راحلا إن جئت وادي المنحنى فانطق به وانزل على كنز الغنى. فانطق به وانزل على كنز الغنى. صلى على النبي محمد. اللهم صل عليه. يا رب مكة والصفا والصفا بمحمد. يا رب مكة والصفا والصفا بمحمد. اغفر لنا يا سميع لدعانا. اغفر لنا يا سميع لدعانا. يا راحلا إن جئت وادي المنحنى فانطق به وانزل على كنز الغنى.
وبارك عليه. حب النبي على الإنسان مفترض وحب أصحابه نور ببرهان. من كان يعلم أن الله خالق لا يربين أبا بكر ببهتان ولا يحسن الفاروق صاحبه ولا الخليفة عثمان بن عفان رب العباد في جنات ورضوان فمن حبهم قد نال منزلة عند الإله وجازاه بإحسان. شهر الربيع وفانا أقبل علينا هنانا فيه أتانا رسول الله بالدين حقا أتانا. شهر الربيع أقبل علينا هنانا فيه أتانا رسول الله في الدين حقا أتانا. اللهم صل على محمد وصل عليه. Minum dulu. Ngerek.
Nabi gula ni kena baca penelitian. Mula dengerin ya. Surah cerita ni. Ngerin Allahumma salli ala Muhammad. Salli alaihi. Cek tuh dua. Saya bicara sambil kita mulai acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, saya kadimah kita di siang hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan acara rutin seperti biasa untuk Jamiah Muslimat Ibu-ibu PKK. Salat masalah mudah-mudahan dilimpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita langsung saja untuk menyikat waktu di acara pertama, yaitu pembukaan yang akan dilanjutkan dengan tawasul, kemudian acara yang kedua, acara yang ketiga pembacaan Ratibul Haddad, disusul dengan cara yang keempat yaitu pembacaan Yasin di urutan ketiga, disusul dengan acara keempat yaitu pembacaan Ratibul Haddad yang nantinya akan diakhiri dengan pembacaan Asy-Syarab. Di rangkaian acara yang kelima ada Mau'idhah Hasanah yang nantinya akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram yang saat ini sudah hadir, ada di tengah-tengah kita insyaallah. Yang terakhir sebagai penutup yaitu doa. Baiklah, mari para hadirin ibu-ibu muslimat yang berbahagia, kita awali pembukaan di acara siang hari ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara kali ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulliyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tawassul ya. Majulah. Entar majulah. Ila ilahil tadi mustawa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyati wa ala ahli baiti ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin wal ulama'i wal 'amilin wal a'immatil mujtahidin wal jami'il malaikatil muqarrabin thumma sultanul Syaikhul Qadir Jailani radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala jami'i abaina wa ummahatina wa ala jami'i alimina masyayikhina wa dhurriyyatina wa talamidina wa tilmidatina wa li walidina wa li kullil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kafatan 'amah di masyariqil ardi wal maghribi. Sallallahu lana wa lakum umurad dunya wal akhirah wa yahtimu lana wa lakum bisnil khatimah wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah jami'i ahli kubur dari keluarga kita yang hadir di siang hari ini. Mudah-mudahan beliau diberikan kenyamanan oleh Allah, dosa-dosanya diangkat Allah Subhanahu wa taala, semua amal ibadah diterima. Mudah-mudahan diberikan kenyamanan, dijauhkan dari siksa kubur,
dan siksa api neraka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir, mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah, diberikan keberkahan hidup, paling lancang umur, murah rezeki, paling lancar usaha, paling gampang nyari rezeki. Putra-putri dari kita semua mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh solehah, yang senantiasa bisa meneruskan berujung Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kedepannya Tugusari menjadi desa yang lebih maju dan menjadi desa yang menjadi panutan bagi desa-desa yang lain. Insyaallah Tugusari insyaallah kedepannya menjadi desa yang di urutan pertama, artinya desa nomor 1 insyaallah dari sekabupaten Jember insyaallah kadita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mau Yasin. Beda. Subuh gimana? Arang-sarang taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim ya ni'mal maula wa ya ni'mat nasir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتكم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم واسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون
وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وأنتم لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقكم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مؤردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أندعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون تسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في دلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم واستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكس في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول عن الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين واضرب لنا مثلا ونسي خلقه ذوما وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله إلا الله الله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام يا 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 قوي يا متين في شر الظالمين يا قوي يا متين في شر الظالمين يا قوي يا متين في شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير
يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر يرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر يرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر يرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selanjutnya kita bersama-sama membacakan selawat Nabi Asyarok yang kali ini akan disampaikan oleh teman-teman kita grup Hadrah dari Sumber Ketangi. Waktu dipersilahkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فانتزل الموت طربا وانتشارا وازداد الكرسي هيبة وقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولن تزل أمه ترعى من فقره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما استتبع الطلق بإذن رب القرب وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حمدا كأنه البدر في تمام محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بوجود المصطفى أحمد والمئات للكون أنثى والسرور قد تزادى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فترضوا يا المساني فأنهم يؤمنون وارتضيوا بجمالي فقط حسن تفاهم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا ولنا البشران سعد مرحبا مستمر لله سينفد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا حيث فينا عطاء مرحبا جامع الفقرات مؤبا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مفخرات بكم محمدين مرحبا مرحبا جل آيات سمعت الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله Ya, terima kasih. Demikianlah bacaan Asra untuk para hadirin. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqu hamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulih. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada segenap aparat pemerintah desa yang sangat kami muliakan, khususnya kepada Bapak Kepala Desa yang sangat kami hormati, kepada segenap para ustadz, Bapak Mutin, dan juga grup Hadroh Al-Mawaddah Sumber Ketangi, yang semoga dengan grup ini kita selalu mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang juga sangat kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa berada di tengah-tengah ibu-ibu muslimat ingkang radin kabeh. Ibu-ibu muslimat radin apa bunten gini kan? Radin gini. Ganteng gini. Gula neka sering ada di majelis yang saya itu menjadi orang yang paling tampan, Bu. Kenapa? Saya sangat sering diundang di majelis-majelis muslimat, sehingga kedatangan saya paling tampan sendiri. Seperti di siang ini, insya Allah saya yang paling tampan, Pak Yai. Alhamdulillah, barusan telah kita laksanakan rutinan bacaan Rotibul Haddad dan juga bacaan Simtud Duror. Panjenengan sedojo oning sera singarang Rotibul Haddad. Oning napa bunten? Waduh,
Si pojokan beda ceramah ke diri ki. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya rasa ngarang Rotibul Haddad. Rotibul Haddad nika ekarang oleh salah satu ulama dari negeri Yaman, tepatnya di Tarim, yaitu Syekh Abdullah Al-Haddad, Al-Habib Abdullah Haddad. Kebetulan alhamdulillah di tahun yang lalu saya tiap hari Jumat sowan ke makomnya Habib Abdullah Haddad. Saya tahun lalu tiap pagi setelah jamaah subuh, setelah wiritan, saya datang ke musonepnya pengarang Abdullah Haddad. Dan juga saya sering datang ke rumahnya Abdullah Haddad. Jadi foto-fotonya masih ada. Kalau di sini ada proyektornya saya tunjukkan. Jenengan supaya tahu makomnya Syekh Abdul Haddad itu di mana? Di Tarim. Alhamdulillah. Tarim ini merupakan Baldatul Aulia, tempatnya para wali. Jenengan mungkin suatu saat ziarah ke makomnya Abdullah Haddad. Tempat doa yang sangat mustajab. Kemudian tadi dibaca Simtud Duror. Saya juga pernah sowan ke makomnya yang ngarang Simtud Duror. Di tahun lalu saya ke Tarim. Saya sowan ke makomnya pengarang Simtud Duror. Tepatnya di Kabupaten Sewun. Masya Allah, di Yaman itu negara yang penuh wali. Negara yang penuh dengan kekasih Allah. Sampai di Yaman ini, kalau panjenengan mencari orang yang mukasyafah, orang yang tahu terhadap isi hati seseorang, niku banyak sekali. Ya. Iya. Alhamdulillah, kata para ulama, ketika di suatu daerah, di suatu desa dibacakan Rotibul Haddad secara rutin, maka desa itu akan dijauhkan dari bala, dijauhkan dari bencana. Semoga dengan barokah bacaan Rotibul Haddad yang rutin dilakukan ibu-ibu muslimat, Desa Tugusari menjadi desa yang makmur sentosa. Desa yang bisa mengamalkan hukum-hukum Islam. Desa yang membentuk generasi yang penuh akhlakul karimah. Saat ini yang paling menjadi masalah, Bu, setelah saya keliling beberapa daerah, kita berkonsultasi dengan banyak kiai. Yang menjadi PR di zaman sekarang adalah akhlak para pemuda, akhlak siswa-siswa SMP, akhlak anak-anak seumuran SMA. Ini yang menjadi prihatin dari seluruh daerah yang pernah saya kunjungi. Gimana ini? Permasalahannya adalah karena mereka jauh dari agama. Karena mereka jauh dari ajaran syariat. Kenapa demikian? Kata para ulama, dijauhkan dari agama ini merupakan salah satu bala. Ini adab yang besar daripada sekedar diberi adab banjir. Kalau adab banjir yang sakit fisik, Pak. Ibu-ibu, jenengan kalau diberi banjir, diberi longsor, itu yang rugi hanya sifatnya materi, hanya sifatnya benda, hanya sifatnya fisik. Tapi kalau sudah dijauhkan dari agama Islam, contoh, anaknya gak sholat sama orang tuanya dibiarkan, istrinya gak sholat sama suaminya dibiarkan. Kadang anaknya disuruh sholat sama suaminya,
sama ibunya dibelain supaya nggak sholat kadang-kadang. Contoh semisal subuh-subuh, ibunya bangunin anaknya, ayo tangile. Kadang bapaknya yang gak tega, di neraka. Jelas gini, tak kening dosa, celep neser, ki, bedes nggak nikah? Nikah tanggung jawab, Bu. Ini balak yang lebih besar daripada sekedar balak banjir. Kenapa? Karena syaratnya masuk surga itu kolbun salim, hati yang sehat, bukan fisik yang sehat. Jenengan mati, kena kanker umpamanya, kena stroke, tapi kalau hatinya baik, hatinya bersih, dalam arti terus melaksanakan syariat Islam, tetap besok masuk surga. Tapi kalau fisiknya jenengan sehat, Radin sudah tak teman sakit, terus tiba-tiba mati mendadak dalam keadaan tidak sholat, maka jangan berharap jenengan masuk surga. Mustahil. Karena surga itu syaratnya kolbun salim, hati yang sehat. Apa ciri-cirinya orang yang memiliki hati sehat? Ciri-cirinya adalah mau melaksanakan sholat, mau memerintahkan anaknya untuk sholat, mau memerintahkan anaknya untuk puasa, mau memerintahkan istrinya untuk puasa, istrinya mau memotivasi suaminya untuk melaksanakan sholat, mencari rezeki yang halal. Ini ciri-ciri hati yang sehat. Nah, semua itu bisa dilakukan dengan baik kalau ibu-ibu punya ilmu yang baik. Oleh karena itu, pada sore hari ini saya ingin sedikit menyampaikan ilmu yang nanti mungkin bisa dijadikan bekal di dalam melakukan kehidupan ini. Dan mungkin kalau ada kejanggalan bisa dilaksanakan dialog. Ada dialognya, ya. Kita buka dialog, buka tanya jawab. Setelah ini saya beri materi sedikit. Kemudian jenengan nanti kalau ada masalah-masalah keagamaan, monggo ditanyakan. Masalah sholat monggo, masalah puasa monggo, masalah sedekah monggo. Kalau umpamanya saya bisa menjawab, langsung saya jawab. Kalau saya tidak bisa menjawab, tak pelajari lagi. Monggo hadirin hadirat yang ada di majelis ini, monggo kita ngaji bersama. Ini saya sebutkan sekarang dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitab karya Imam Nawawi. Imam Nawawi ini, Bu, sing ngarang kitab Riyadhus Shalihin, ini seorang ulama yang tidak menikah sampai akhir hayatnya. Jadi beliau itu sibuk ngarang kitab sampai tidak mau nikah. Sampai wafat beliau itu tidak mau nikah. Jadi kalau bahasanya sekarang ulama yang jomblo adalah Imam Nawawi ini. Tapi karyanya, karangan kitabnya sangat banyak sekali. Di antaranya dari Riyadhus Shalihin. Di sini saya sebutkan babus istihbabi shaumi sittati ayyamin min Syawal. Tentang kesunahan puasa 6 hari di bulan Syawal. An Abi Ayyub radhiyallahu an, diriwayatkan dari Abi Ayyub, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah bersabda, man shoma Ramadana, barang siapa telah selesai puasa Ramadan. Ini sudah selesai semua puasa Ramadan? Sudah jadi? Ramadannya selesai. Mungkin puasanya masih ada yang punya hutang. Engki. Ini dawuh Kanjeng Nabi, man shoma Ramadana, barang siapa telah selesai puasa Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia puasa 6 hari pada bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, maka bagaikan puasa setahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata para ulama,
hadis ini menjadi kesunahan umat Islam untuk melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Sehingga di Jawa ini ada tradisi Hari Raya Ketupat. Iki Hari Raya Ketoprak mencan dhuwur. Nah, tapi di sini sayangnya sekedar selamatan saja. Yang puasa sobung. Iki sobung si puasa iki. Kalau di Tarim, Bu, kalau di Yaman, ini pengalaman saya. Jadi pada saat hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal itu ramai luar biasa. Kalau berangkat sholat menuju masjid itu dikumpulkan jadi satu, Bu. Semisal Tugu Sari ini sholatnya jadi satu di masjid apa, semisal Baitur Rahman. Nanti masyarakatnya kaum laki-laki kumpul, Bu. Semisal berangkat dari balai desa, kumpul jadi satu. Nanti dipimpin oleh para ulamanya bawa bendera, pawai menuju sholat Idul Fitri. Sehingga hari raya Idul Fitri di Tarim itu sangat ramai sekali, disertai dengan genderang seperti perang. Sambil takbiran, sepanjang masyarakat Tarim kumpul jadi satu. Menuju sholat Id, sangat ramai sekali. Setelah sholat Id langsung makan bersama di kediaman Habib Umar Hafid. Tahu Habib Umar Hafid ya? Enggak tahu. Biasanya gambar habaib yang jenggotnya merah itu. Itu guru saya. Itu guru saya di Tarim. Masya Allah, Habib Umar Hafid kumpul di situ, semua orang yang hadir dikasih makan semuanya. Berapa orang? Ratusan orang, Bu. Banyak. Dikasih makan semua. Angki paling juga tempe benih, Pak. Tidak ada juga tempe di sana. Semuanya pakai kambing. Daging kambing semuanya. Luar biasa. Satu hari itu kemudian ziarah-ziarah ke rumah-rumah. Tapi kalau sudah tanggal 2 Syawal, sepi lagi seperti Ramadan. Di sana itu masyarakatnya kalau 2 Syawal puasa semua sampai tanggal 7 Syawal. Ini bedanya. Kalau di Indonesia tanggal 2 sudah ramai di Batu Ulo, Pak. Engki ramai ke Patemon. Ramai ke Papuma. Kalau di Tarim sepi. Kenapa? Untuk melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Makanya nanti tanggal 8 Syawal hari raya Ketupat itu sungguhan, Pak. Tapi di sana tidak ada ketupat. Apa yang ada? Roti. Jadi hari raya roti di sana. Jadi makannya roti. Kalau sarapan tidak ada nasi, Bu. Jadi kalau pagi-pagi saya di sana itu makan roti. Roti sama susu, halib atau sama syai, sama teh atau teh susu, itu enak. Itu. Tapi sebagian teman saya gak mau karena sudah cinta nasi, kalau makan roti mutah, Pak. Jadi tanggal 8 Syawal itu hari raya Ketupat. Kalau di sini alhamdulillah hari rayanya jalan, puasanya tidak ada. Tapi semogalah setelah pengajian ini ada yang mau puasa Syawal. Amin amin ya robbal. Puasa 6 Syawal itu 6 hari. Itu kata Kanjeng Nabi, tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Berarti pokoknya 6 hari di bulan Syawal. Tidak harus tanggal 2 sampai tanggal 7, enggak. Jenengan umpamanya pulang dari sini sudah nanti, waduh, saya setelah ngaji ini sudah diterangkan puasa Syawal. Besok saya puasa Syawal. Boleh. Boleh. Terus apakah harus terus-terusan? Enggak. Semisal jenengan, wah kalau telasan tak nyaman kalau puasa terusan. Ya. Puasa sehari, terus besoknya libur, terus puasa lagi, boleh. Yang penting dalam bulan Syawal puasa selama 6 hari. Ini pahalanya seperti puasa setahun. Luar biasa. Terus ada yang tanya ke saya, Pak Ustadz, kalau masih punya hutang puasa, apa boleh puasa Syawal? Ibu-ibu kan mesti punya hutang, Ki. Karena ibu-ibu pasti mengalami palang merah.
Ya, pasti mengalami males. Sebagian ada yang males, sebagian ada yang menstruasi. Nah, kalau udzur, kalau punya tanggungan puasa, kalau memang meninggalkannya itu tanpa udzur, jenengan memang tidak puasa karena males, karena panas misal, ya, kemudian jenengan langsung tidak puasa, atau memang males sudah tidak puasa, maka ini harus segera dikodoi. Harus segera dikodoi. Kalau jenengan menunda-nunda, dosa. Harus segera untuk dibayar hutangnya. Kalau ada udzur, semisal ya haid, bukan karena malas loh ya, tapi karena haid atau sakit, maka membayar hutangnya ini boleh, tidak harus bulan Syawal, boleh untuk diakhirkan, mungkin bulan Maulid, mungkin bulan Rajab, pokoknya jangan sampai kelewat bulan Ramadan lagi. Kalau ajunan sedaja ngagungin otang puasa setahun kemarin, setai bejer tahun kemarin, maka tetap menjadi tanggungan. Tidak hapus itu tanggungan jenengan. Bahkan kalau tahun kemarin jenengan punya hutang 5, sampai sekarang kelewat Ramadan belum dibayar, maka ini tetap menjadi tanggungannya dan kena denda. Kena denda tiap harinya, berarti kalau 5 hari, kena denda 5 hari. Apa dendanya? Dendanya bayar kafarot, beras 1 mud 7 on tiap hari. Berarti 7 kali 5 berapa berarti ini? 3 on setengah. Nggih. Ya, 3 kilo setengah. 7 on kali 5, 3 kilo setengah. Ini harus dibayar. Puasanya tetap harus dibayar. Jadi puasa tetap bayar dan juga kena denda berasnya. Bukan bayar beras kemudian tidak puasa. Boh nyaman mon gedika. Enten itu membayar berasnya dalam rangka dendanya. Kalau belum bayar yang tahun kemarin, ingat-ingat dicatat. Kalau jenengan masih belum tahu caranya, nanti kalau masih belum paham, bisa tanya ke ustadz-ustadz yang lain. Jadi sekarang saya ingatkan, yang tahun kemarin belum bayar utang, segera dibayar dan wajib bayar denda juga. Kalau umpamanya 5 tahun yang lalu Pak belum dibayar gimana? 5 tahun yang lalu punya hutang 5 hari, belum dibayar sampai sekarang. Ini gimana? Maka tetap puasanya yang dibayar 5 hari. Bayar utang puasanya 5 hari. Tapi dendanya dilipat gandakan tiap tahun. Berarti kalau 3,5 kilo kali 5 berarti berapa? Berarti 17,5 kilo. Itu kalau 5 tahun. Kalau 10 tahun, ya tinggal ngeping sendiri, tinggal ngalikan sendiri. Ini berlaku juga bagi bapak-bapak, bukan hanya ibu-ibu. Pokok semuanya yang punya hutang kok tidak segera bayar, maka tiap tahunnya kena denda. Tiap harinya dihitung 7 on. Nih, makanya segera majer otang puasa ki. Yang kemarin punya segera dibayar. Ya, puasa sekarang. Daripada nanti di akhir tahun jenengan berat, kesempatan untuk berpuasa sudah mepet, akhirnya nggak nutut, kena denda. Di samping itu dosa loh ya. Jadi jenengan nggak segera bayar, itu di samping harus ngodoi puasanya tetap, terus kena denda, terus dosa itu Mas yang. Makanya segera dibayar. Ada orang bertanya ke saya, kalau gitu enakan jadi lelaki, nggak ada utang-utang puasa. Oke Bu, nyamanan orang laki, enten nyamanan orang bini. Ya, kenapa? Enakan orang perempuan, karena orang perempuan ketika di bulan Ramadan
jenengan mengalami menstruasi, mengalami haid, maka diharamkan puasa. Dan itu merupakan hadiah dari Allah. Kalau jenengan kemudian niat dalam hatinya, saya tidak berpuasa Ramadan karena saya taat kepada Allah, memang orang haid dilarang puasa. Ini dapat pahala seperti orang yang puasa. Walaupun tidak puasa dapat pahala seperti orang puasa. Enak kan? Makan-makan, sementing diniati taat kepada Allah, dapat pahala. Nanti bayar utang lagi, dapat pahala lagi. Berarti perempuan itu pahalanya double. Ini luar biasa jadi perempuan. Makanya segera dibayar. Kemudian ada orang yang bertanya, Bu, ke saya, Pak Ustadz, boleh enggak bayar utang Ramadan diniati bersama puasa Syawal? Ya. Jadi jenengan puasa Syawal, ngalak kesempatan nyaur utang bi nyari ganjaran puasa Syawal. Boleh enggak? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena urusannya sendiri-sendiri. Tapi alhamdulillah ada ulama yang mengatakan boleh. Jenengan niatin bayar utang, nawaitu sauma Ramadan qadaan lillahi ta'ala wa nawaitu sauma Syawal. Dapat 2 pahala menurut sebagian ulama. Makanya monggolah disemangati mulai sekarang, segera dibayar hutangnya. Kalau jenengan segera bayar hutangnya, maka tanggungan akan menjadi ringan, lepas dari tanggung jawab. Kemudian ada yang bertanya, kalau perempuan yang menyusui pada bulan Ramadan, kadang ada yang tidak puasa, ibadah. Si nyusui anak tak puasa, ibadah. Ada yang tidak puasa. Apakah ini wajib bayar fidyah atau cukup dengan qada Ramadan? Ini saya ingatkan ibu-ibu. Hukum orang yang menyusui dan orang yang hamil saat Ramadan, ini boleh tidak puasa Ramadan, tapi nanti wajib ngodoi di bulan selain Ramadan, bulan Syawal dan seterusnya. Terus apakah bayar fidyah? Dilihat penyebabnya. Kalau jenengan tidak puasa itu karena takut pada kesehatan pribadi, saya mau tak puasa ini sakit. Saya kalau tidak puasa ini pas darah tinggi kumat, semisal. Kalau saya umpamanya puasa, saya bisa sakit ini karena kondisinya lemah menyusui atau sedang hamil. Kalau takut karena diri sendiri, maka cukup membayar hutang puasanya saja, tidak usah membayar fidyah. Kalau takut pada anaknya, semisal ibunya punya anak, nyusui, takut saya kalau puasa nanti anak saya bisa sakit karena susunya gak normal. Semisal air susunya kurang gizi, saya takut anaknya sakit. Maka yang seperti ini, di samping dia wajib mengqadai puasanya, dia juga wajib bayar fidyah. Jadi double. Kalau takut kedua-duanya, takut anaknya dan takut dirinya, maka hanya wajib mengqadai puasanya saja. Tidak wajib bayar fidyah. Ayo ibu-ibu yang punya utang kemarin karena hamil atau karena menyusui, jenengan tinjau dirinya sendiri. Kira-kira saya ini kewajiban qada dan fidyah atau tidak? Segera untuk dibayar. Jangan teledor. Kemudian juga ada yang bertanya ke saya, kalau kemudian sakit, Pak, perempuan sakit, biasanya perempuan ini sakit mah. Nggih. Ada dokter nerangkan ini sakit kamu mahnya ini terus-terusan.
Tidak bisa kamu puasa. Kalau kamu puasa pasti sakit. Berarti ini termasuk penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dan kalau penyakitnya kambuh, jenengan betul-betul merasakan sakit yang luar biasa dan bisa mungkin ditakutkan membawa kematian. Kalau sampai pada batas seperti ini, maka orang yang sakit tidak bisa diharapkan kesembuhannya, hanya kewajiban membayar fidyah. Tidak wajib mengqodoi puasanya. Diingat-ingat. Kalau memang betul-betul dinyatakan sama dokter nggih, tapi jangan kena penyakit paru-paru, Pak. Rupa-rupa. Pura-pura, Ini kadang-kadang perempuan ada sebagian, kenapa? Wah, saya sakit, Pak. Kata dokter tidak bisa sembuh. Wah, ini malaikat itu tahu, ya. Jadi kalau memang dokter yang ahli sudah menyatakan, kamu ini tidak bisa puasa, mah kamu ini mah yang akut, mah kamu ini mah yang parah, maka kamu boleh untuk tidak puasa. Dan ini cukup bayar fidyah, tidak usah diqodoi. Sama dengan orang tua yang sudah umurnya lanjut, ini kan kadang-kadang seperti anak kecilnya. Pagi-pagi sudah minta sarapan. Angki, oning. Kalau ada orang tua yang sudah umur 70, 80, itu kadang-kadang sudah tidak kuat puasa. Yang seperti ini hanya kewajiban bayar fidyah, tidak wajib kemudian mengqodoi puasanya. Sudah bayar fidyah saja. Kapan bayarnya? Kalau di bulan Ramadan belum dibayar, sekarang dibayar. Segera diperhitungkan. Kalau memang 30 hari full, tinggal ngali 7 kali 30 berapa? 21 kilo. 21 kilo. Sedekahkan kepada fakir miskin. Ini. Itu yang sakit. Jadi perempuan yang sakit tidak bisa sembuh. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ini muqaddimah dari saya tentang masalah Syawal. Nanti bisa dilanjut kalau ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti akan saya tambahi materinya. Monggo saya beri kesempatan kepada ibu-ibu yang ingin tanya tentang masalah puasa, sholat, ataupun yang lain. Sebabnya setelah saya keliling di beberapa daerah, ternyata permasalahan wanita itu lebih banyak daripada permasalahan laki-laki. Betul. Saya sampai di Tarim itu, Bu, di Yaman, saya mengumpulkan kitab-kitab khusus masail perempuan, masalah-masalah perempuan. Banyak kitab saya, beli yang dari Mesir, beli yang dari Tarim. Kitab-kitab khusus menjawab permasalahan perempuan. Kitab itu ada Fatawan Nisa, tidak ada Fatwa Dzukur itu, Pak. Fatwa Rijal tidak ada, yang ada Fatawan Nisa, fatwa-fatwa untuk perempuan. Saya cari kok tidak ada fatwa-fatwa untuk laki-laki. Jadi permasalahan wanita itu lebih komplit. Monggo, yang ada, yang janggal, masalah apapun, monggo kita rembuk di majelis ini supaya nanti bisa diamalkan setelah pulang dari majelis ini. Monggo, ibu-ibu, kalau ada disampaikan atau ditulis, nggih, monggo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diulang. Setiap umat Islam itu kan wajib melaksanakan puasa Ramadan. Nah, jika ada seorang ibu hamil atau ibu menyusui
dan juga sehat. Nah, sedangkan anak juga sehat, anak kondisi sehat. Kemudian seorang suami ini bersikeras untuk menyuruh istrinya tidak berpuasa karena khawatir anaknya dan kondisi kehamilannya terganggu. Padahal sudah jelas kondisi anak dan kehamilan ini sehat. Nah, pertanyaan saya, apakah seorang ibu hamil dan ibu menyusui ini taat kepada suami atau taat kepada Allah untuk melaksanakan puasa Ramadan? Yang kedua, tentang fidyah. Jika kita tidak melaksanakan puasa seperti orang lansia dan lain sebagainya, yang mana kita mendapat fidyah, ya, itu ketika menyalurkan fidyah itu apakah harus disampaikan bahwasanya ini fidyah atau disampaikan saja, disalurkan begitu saja? Begitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Orang hamil atau menyusui, dia sehat, bayinya juga sehat. Apakah yang demikian ini boleh untuk membatalkan puasanya atau tidak puasa? Dia tahu dirinya sehat, bayinya juga sehat, tapi suaminya khawatir. Dijawab di dalam kitab fikih, orang hamil itu, ya, jadi kalau memang ada kekhawatiran, jadi memang hamil itu dirasakan ada berpotensi untuk memiliki kekhawatiran terjadi tidak sehat, walaupun dia sehat. Jadi orang hamil dan menyusui itu memang berpotensi untuk tidak sehat, walaupun dia sehat. Sehingga dia yang demikian ini memang diperbolehkan untuk tidak puasa. Tidak puasa, apalagi tadi mungkin suaminya lebih tahu kondisi kesehatan istrinya. Dengan arti suaminya mungkin ahli medis atau suaminya mengerti terhadap kondisi kehamilan. Maka yang demikian ini tetap diperbolehkan untuk tidak puasa. Namun yang perlu diperhatikan, yang demikian ini alangkah lebih baiknya dikonsultasikan kepada dokter bersama. Jadi ditanyakan kalau puasa, suaminya supaya tahu ini sakit apa tidaknya. Tapi kalau seandainya tidak puasa, jadi memang ada sudah kekhawatiran, ini tidak harus yakin, tidak harus pada taraf yakin. Ada khawatir saja, ini sudah boleh, walaupun tidak ada tanda-tanda sakit. Tidak harus ada tanda-tanda sakit, ada kekhawatiran saja, ini sudah diperbolehkan untuk tidak puasa. Jadi beda dengan orang yang sakit. Kalau orang sakit, jadi kalau sakit itu memang ilatnya sakit, alasannya karena sakitnya. Sehingga kalau nggak wujud sakit, dia tidak boleh. Kalau orang menyusui dan hamil, alasan tidak dibolehkannya adalah memang karena ada kehamilannya dan ada menyusuinya itu. Potensi kekhawatiran itu ada, sehingga boleh-boleh saja untuk tidak puasa. Gitu. Tapi alangkah baiknya kalau memang umpamanya supaya tidak terjadi cekcok, ya, musyawarah bareng, datang ke dokter yang ahli, umpamanya, yaitu langkah lebih baiknya. Tapi seandainya tidak ada sedikit kekhawatiran, tidak harus ada tanda-tanda, boleh sudah untuk tidak puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara membayar fidyah? Bayar fidyah itu harus disampaikan pada fakir miskin. Sudah ini, tidak boleh kegoreng. Tidak sama bayar fidyah dengan bayar zakat. Ini saya ingatkan, kalau zakat boleh dikasihkan orang yang banyak utangnya.
mau beli semen tidak ada uangnya. Kemudian Pak Yai menghutang ke bangunan atas nama dirinya misal. Maka nanti orang yang seperti ini boleh untuk menerima zakat, tapi bukan fidyah. Paham ya? Kalau fidyah sudah harus kepada fakir miskin. Nah, kemudian apakah harus dijelaskan pembayaran? Karena ini hubungannya kewajiban, maka niat harus ada. Saat bayar yang terpenting adalah niatnya, ini bayar fidyah. Jadi kalau perkara wajib harus ada niat fardu. Kalau tidak ada tidak sah. Seperti jenengan bayar zakat fitrah, tidak ada niatnya, tidak sah. Yang terpenting adalah niat itu di hati. Dan alangkah baiknya disebutkan juga. Pokok kalau perkara wajib, saya mungkin tak lakom. Kalau perkara wajib itu yang paling bagus ditampakkan kepada orang lain. Bayar zakat jenengan tunjukkan pada orang lain, tidak apa-apa. Kalau wajib, kenapa? Tidak takut riak. Zakat itu riak dan riak tetap wajib dikeluarkan. Paham ya? Supaya bisa memberikan contoh kepada yang lain yang tidak mau zakat. Maaf, sekarang itu orang tidak zakat itu banyak sekali. Lagi, padahal pertaniannya sukses tidak mau zakat. Banyak. Perdagangannya sukses tidak mau zakat. Banyak. Punya mas-masan sangat banyak, mencapai 1 nisab tidak mau zakat. Banyak. Punya tabungan sampai 100 juta, 200 juta, tiap tahunnya tidak mau dizakati. Banyak. Padahal semua itu dizakati kalau hidupnya ingin barokah. Sekarang itu kenapa sih banyak kita itu ya, kita temukan harta bergelimangan tapi tidak ada kebahagiaan dalam keluarga. Di antara penyebabnya karena kotoran harta itu tidak dibuang. Zakat itu harta kotor. Zakat itu harta kotor. Harta kotor harus dikeluarkan. Kalau harta kotor tidak dikeluarkan, maka akan mengganggu harta yang bersih. Seperti ini kamu. Ini air bersih diminum. Kemudian ada lalat masuk ke sini, tidak segera dibuang. Terus lama, yang mau minum jijik, ya enggak? Tapi kalau segera dibuang, maka tetap masih layak untuk diminum. Atau kotoran apapun, sudah air ini bersih, kuning, dimasuki setetes air kuning tapi air kencing, siapa yang mau minum? Tidak ada. Diminum jadi penyakit. Sama, jenengan banyak hartanya, pertaniannya banyak, kalau tidak dizakati, hati-hati. Harta itu akan menjadi kotoran dari harta bersih jenengan. Terus kalau jenengan zakat, tunjukkan ke orang. Saya zakat pertanian, tunjukkan, tidak apa-apa. Wah, sombong, gak sombong, memang harus dikeluarkan. Tapi kalau sodako siri, sodako sunnah, itu yang baik siri, tidak usah tunjukkan ke orang. Kalau sodako sunnah, ingat-ingat ya Bu, sodako sunnah dengan sodako wajib beda. Kadang sebagian orang punya perdagangan, wah, melimpah ruah barang dagangannya. Ini tiap tahun harus dizakati. Gimana cara zakatnya? Ditotal semua barang dagangannya. Kalau mencapai 1 nisab, maka dikeluarkan 2,5%. Ya, kalau umpamanya di total ada 1 miliar. 1 miliar berarti 2,5%-nya berapa? 25 juta. Harus dikeluarkan 25 juta. Tapi maneman apa bukan? Maneman 25 juta dikeluarkan. Nih, mulai sepeda motor boleh kan? Boleh. 25 juta. Boleh, sudah dapat bagus. Nah ini loh, setannya di sini. Tapi gara-gara 25 juta kalau nggak dikeluarkan, hati-hati. Bisa-bisa selainnya yang itu
nanti menjadi penyakit semuanya. Seperti ini tadi, air kuning, ditetesi air kencing yang sama-sama kuning, satu tetes saja. Siapa yang mau minum? Ada yang mau minum? Tidak ada. Monggo, jenengan harus sadar semuanya. Zakat harus dikeluarkan. Kalau tidak tahu caranya, panggil yang tahu. Kalau butuh saya untuk hitung, saya hitung. Ya, nanti zakatnya kasihkan saya. Enggak, kasihkan fakir miskin sekitarnya. Masih banyak. Kalau zakat ini diperankan, saya rasa di tubuh Sari tidak ada orang miskin. Tidak ada orang miskin. Tapi masalahnya, kenapa masih ada orang miskin? Yang kaya tidak mau zakat. Oke. Yang itu jawaban saya kedua. Mungkin ada yang lain? Monggo. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pesan saya yang terakhir, monggo majelis ini untuk ditingkatkan kualitasnya. Majelis Ratibul Haddad ini majelis barokah. Insya Allah dengan majelis ini Desa Tugusari menjadi makmur sentosa. Ibu-ibunya menjadi ibu solihah, sehingga nanti anak-anaknya muncul generasi yang solih dan solihah. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya tidak ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa diamalkan. Saya bilang yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa diamalkan. Pulang nanti punya niatan langsung bayar puasanya yang punya utang. Pulang nanti saya harap bayar fidyah yang belum bayar fidyah. Pulang nanti yang belum zakat langsung musyawarahkan zakatnya supaya hidupnya barokah. Kalau enggak, berarti pengajiannya tidak bermanfaat. Pengajiannya tidak barokah. Ilmunya yang jenengan peroleh tidak manfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman. Ya Allah, jadikanlah majelis ini majelis yang barokah, majelis yang melahirkan generasi yang solih dan solihah. Allahumma ya Allah, yassir lana fi jami umurina, yassir lana fi rizqina, a'tina rizqan wasi'an halalan tayyiban barakan. Ya Allah, permudahlah semua urusan saya, permudahlah urusan rezeki saya, berikanlah saya rezeki yang halal, yang barokah, dan permudahkanlah saya untuk melaksanakan zakat. Permudahkanlah ya Allah saya melaksanakan syariat zakat. Permudahkanlah ya Allah saya bisa ikhlas melaksanakan zakat. Semoga dengan zakat ibadah saya diterima, dengan zakat keluarga saya bahagia, dengan zakat anak-anak saya menjadi anak yang solih dan solihah. Allahumma ya Allah, ij'al hadzal balada aminan, ij'al hadzal balada aminan, wajnubna wa banaina an na'budal asnam. Ya Allah, jadikanlah desa ini desa yang aman, desa yang makmur, dijauhkan dari kesyirikan, dijauhkan dari akhlak yang tidak bagus, dijauhkan dari generasi-generasi yang pemabuk, generasi pezina. Jauhkanlah ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma a'tina uluman nafi'ah, a'tina uluman barakah, a'tina akhlaqan karimah. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang saya peroleh bermanfaat, khususnya ilmu yang ada pada sore hari ini. Jadikanlah ilmu yang manfaat dan barokah, sehingga Engkau permudah saya untuk mengamalkan ilmu ini ya Allah. Dengan permudah saya mengamalkan ilmu untuk mengkodok puasa ya Allah. Dengan permudah saya mengamalkan ilmu untuk bayar fidyah ya Allah. Dengan permudah ya Allah ilmu untuk membayar zakat ya Allah. Ikhlaskan hati kami ya Allah untuk melaksanakan syariat-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu yang berbahagia, cara dari awal sampai akhir. Apabila ada kurang dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.